Berdasarkan informasi dari Tim Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Barat hingga Rabu 7 Juli 2021, dari 2.981 sampel yang diperiksa, kembali ditemukan 761 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Barat. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi yang diperoleh Sumbar sejak awal pandemi mulai melanda provinsi itu. Kondisi tersebut juga mempengaruhi positivity rate Sumbar yang hingga Rabu 7 Juli mencapai 29,63%. Hal itu akhirnya membuat Sumbar masuk zona merah risiko tinggi yang berujung diberlakukannya PPKM Mikro hingga 27 Juli 2021. Lantas apa yang membuat Provinsi Sumbar yang pada awal pandemi sangat baik dalam penanganan pandemi tersebut kini menjadi buruk? Usai rapat koordinasi PPKM di Padang, Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Andani Eka Putra, menjelaskan menurutnya upaya testing dan tracing serta rendahnya kepatuhan masyarakat menjadi faktor naiknya kasus positif COVID-19 dan angka positivity rate Sumbar. Di mana angka positivity rate didapat dari jumlah kasus harian, dibagi dengan jumlah pemeriksaan harian dan dikali 100. Jika angka positivity rate di atas 10% menandakan penanganan pandemi di suatu daerah tidak terkendali. Untuk itu ia mengingatkan pemerintah daerah mewaspadai ledakan kasus agar risiko pengetatan tidak harus dilakukan. Kalau saya bilang ini harus waspada. Ya, kita harus waspada terhadap kemungkinan ledakan. Makanya saya katakan sekali lagi, yang itu, jadi semua kepala daerah harus fokus sekarang. Kalau enggak, resiko-resiko pengetatan yang terjadi, kita berharap tidak ada pengetatan. Karena pengetatan itu akan membunuh ekonomi masyarakat kan. Pengetatan itu adalah jurus terakhir pada saat kita tidak siap dari awal melakukan proses pengendalian. Itu sebenarnya masalahnya. Selain itu, sambung Andani, peningkatan kembali testing dan tracing harus dilakukan. Untuk Sumbar, idealnya testing rate Sumbar di angka 6 hingga 8 orang, di mana saat ini baru 2,8 di minggu ini. Sementara untuk tracing rate Sumbar idealnya harus 10 hingga 15 orang, di mana saat ini baru 3 hingga 4 orang. Tidak hanya itu, penegakan aturan untuk isolasi mandiri di rumah juga harus diperketat. Sebab saat ini lebih dari 70% kasus aktif melakukan isolasi di rumah, di mana seharusnya isolasi mandiri hanya 20% dari total keseluruhan kasus. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan.